Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menampilkan laporan dari hasil observasi kami, yang mana kami terdiri dari 4 orang, yaitu ada Aditya Pertama, Irfan Afrizal, Nanda Kurniawan, dan Reddy Maliputra. Selanjutnya, di sini yang pertama itu ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama latar belakang. Website Seminar Faste merupakan platform penting yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi terkait kegiatan seminar yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi atau Faste. Mengingat pentingnya fungsi website ini, kepuasan pengguna menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa website dapat berfungsi secara optimal dan memberikan pengalaman yang memuaskan bagi para pengunjung. Sebuah website yang baik harus memiliki navigasi yang mudah, desain, dan tata letak yang menarik, serta fungsional yang dapat diandalkan. Yang kedua itu ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kepuasan pengguna terhadap website seminar Faste, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dengan mengumpulkan data diri dari pengguna melalui kuesioner online. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman pengguna website tersebut. Yang kedua itu ada metodologi. Di dalam metodologi ini ada beberapa poin juga, yaitu ada desain kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk mengukur berbagai aspek pengalaman pengguna, termasuk kemudahan navigasi, desain, tata letak, pemilihan warna, ukuran, dan jenis font, fungsi tombol, serta pengalaman akses melalui perangkat mobile. Selain itu, kuesioner juga mencakup pernyataan terbuka untuk mendapatkan saran dan masukan dari pengguna mengenai fitur atau informasi yang perlu ditambahkan serta saran untuk peningkatan website. Yang kedua itu ada populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah sebuah pengguna website seminar FST, baik mahasiswa, dosen, maupun staf administrasi di Fakultas Sains dan Teknologi. Sampel yang terlibat dalam penelitian ini sebagai 14 responden yang dipilih secara acak dari pengguna website selama periode pengumpulan data. Prosedur pengumpulan datanya itu dilakukan melalui kuesioner online yang disebarkan pada pengguna website seminar dari tanggal 18 hingga 19 Mei 2024. Responden diminta untuk mengisi kuesioner tersebut dengan memberikan penilaian dan tanggapan berdasarkan pengalaman mereka dalam menggunakan website. Yang ketiga tuh ada hasil penelitian, yaitu yang pertama demografi responden. Dalam penelitian ini ada 14 responden yang berpartisipasi. Berikut adalah informasi demografis mengenai responden. Jumlah responden sama dengan 14. Usia yang mengisi responden itu usia 14 sampai 18 tahun itu 0% atau 0 responden. 9 sampai 24 tahun itu 71,4% atau 10 responden. 25 hingga 29 tahun itu 14,3%, itu 2 responden. 30 hingga 34 itu 0 responden. 35 hingga seterusnya itu ada 14,3%, yaitu 2 responden. Jenis kelamin yaitu laki-laki itu 85,7%, yaitu 12 responden, wanitanya 14,3%, itu 2 responden. Yang kedua itu ada cara penggunaan mengetahui tentang website. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui sumber informasi yang membuat pengguna mengetahui tentang website seminar Faste. Jawaban dari responden memberikan gambaran tentang saluran komunikasi yang paling efektif dalam menarik pengguna. Dari diagram tadi kita dapat menghasilkan yaitu media sosial, mereka dapat
link ini itu dari media sosial itu sebanyak 35,7%, yaitu 5 responden. Dari email itu 7,1%, yaitu 1 responden. Teman atau kolega itu ada 50% atau 7 responden. Pencarian di Google itu 0% atau 0 responden. Anak sendiri itu ada 7,1% atau 1 responden. Analisisnya itu teman atau kolega, sebagian besar pengguna mengetahui website ini dari teman atau kolega. Kalau media sosial, saluran ini juga sangat efektif dengan 35,7 responden mengetahui dari sini. Ini menandakan bahwa aktivitas promo di platform media sosial berhasil menjangkau audiens. Email, hanya 7,1 responden mengetahui website ini dari email, menandakan bahwa email marketing mungkin kurang efektif atau kurang banyak digunakan. Pencarian di Google itu tidak ada responden, menunjukkan potensi untuk meningkatkan visibilitas melalui SEO, Search Engine Optimization. Yaitu yang terakhir tuh ada anak sendiri, itu 7,1% responden, yang mana menunjukkan adanya pengaruh keluarga dalam penyebaran informasi ini. Yang ketiga itu ada frekuensi kunjungan ke website. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa sering pengguna mengunjungi website. Jawaban dari responden membantu dalam memahami tingkat ketertarikan dan kebiasaan pengguna dalam mengakses website ini. Pertanyaannya itu, seberapa sering Anda mengunjungi website ini? Itu hasilnya baru pertama kali itu ada 64,3% atau 9 responden. Beberapa kali dalam sebulan itu ada 14,3% atau 2 responden. Seberapa kali dalam seminggu itu ada 21,4% atau 3 responden. Setiap harinya itu 0 responden. Analisis yang kita dapat kita kumpulkan yaitu baru pertama kali itu mayoritas responden 64,3% mengunjungi website ini untuk pertama kalinya, menunjukkan bahwa website ini menarik perhatian pengguna baru, namun mungkin belum berhasil mempertahankan pengunjung hingga tetap. Yang kedua itu beberapa kali dalam seminggu, yang mana hasilnya itu 21,4% responden mengunjungi website beberapa kali dalam seminggu, mengandalkan adanya kelompok pengguna yang cukup aktif dan sering mengakses informasi dari website ini. Yang ketiga beberapa kali dalam sebulan itu ada 14,3%, itu menunjukkan ketertarikan yang moderat. Yang terakhir itu setiap hari itu tidak ada responden, yang mana menandakan bahwa konten atau layanan yang disediakan mungkin belum cukup menarik kunjungan harian. Lanjut, yaitu pertanyaan tentang kesulitan mengakses informasi di website ini. Pertanyaan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana pengguna memahami kesulitan dan saat mengakses informasi di website semeter fase ini. Jawaban dari responden memberikan gambaran tentang aksesibilitas dan kemudahan penggunaan website ini. Pertanyaannya itu, apakah Anda mengalami kesulitan saat mengakses informasi di website ini? Yaitu hasilnya ada ya, itu 64,3% atau 9 responden, dan tidak ada 35,7% atau 5 responden. Analisis yang kita dapat yaitu yang iya itu mayoritasnya itu 64,3% melaporkan mengalami kesulitan dalam mengakses informasi ini. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam penyajian informasi yang mungkin tidak cukup jelas, tidak terorganisir dengan baik, atau sulit ditemukan oleh pengguna. Yang kedua itu ada tidak, dengan hasil 35,7% responden tidak mengalami kesulitan, menunjukkan bahwa bagi sebagian pengguna website ini sudah memenuhi standar aksesibilitas yang memadai. Selanjutnya itu pertanyaan tentang penilaian kualitas konten di website, yaitu pertanyaan ini berguna untuk mengetahui persepsi pengguna terhadap kualitas konten yang disajikan di website seminar ini. Dengan pertanyaan bagaimana Anda menilai kualitas konten yang disajikan dalam website ini, kita dapat hasil itu sangat baik sebanyak 21,4% atau 3 responden, baik itu 57,1% atau 8 responden, cukup itu 14,3% itu 2 responden, buruk itu 0 responden, sangat buruk itu 77,1 responden atau 1 responden.
Analisisnya sangat baik itu adalah sebagai mayoritas responden sebanyak 78,5%, yang mana menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna merasa puas dengan konten yang disajikan di website ini. Dan jawaban cukup itu di 14,3%, yang mana menandakan bahwa meskipun konten dianggap memadai, masih ada ruang untuk peningkatan. Yang sangat buruk itu ada 7,1% responden, yang menunjukkan bahwa ada sebagian kecil pengguna yang sangat tidak puas dengan kualitas konten yang disajikan. Pertanyaan tentang selanjutnya itu tentang kejelasan dan kemudahan memahami informasi seminar. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah informasi mengenai seminar yang disajikan di website seminar fase ini jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Dengan pertanyaan apakah informasi mengenai seminar yang disajikan jelas dan mudah dipahami, kita dapat hasil itu sangat jelas itu ada 21,4% atau 3 responden. Jelas itu ada 21,4 itu 3 responden, cukup itu 50% itu 7 responden, kurang jelas itu 7,1 yaitu 1 responden, dan tidak jelas itu 0 responden. Jadi analisisnya itu pada jawaban sangat jelas dan jelas dapat menunjukkan bahwa hampir setengah dari pengguna merasa informasi yang disediakan cukup memadai dan mudah dipahami. Dari cukup jelas itu kita dapat menunjukkan bahwa meskipun informasi yang bisa mengerti, ada ruang untuk perbaikan agar lebih mudah dipahami. Kurang jelas itu ada 7,1%, yang mana menandakan bahwa ada beberapa pengguna yang mengalami kesulitan dalam memahami informasi yang disajikan. Pertanyaan tentang kemudahan navigasi yaitu bagaimana Anda menilai kemudahan navigasi di website ini? Yaitu jawaban yang dapat kita simpulkan itu sangat menarik, ada 14,3% 2 responden, mudah itu 42,9% atau 6 responden, cukup itu ada 28,6% itu 4 responden, sulit 0 responden. Sangat sulit itu ada 14,3 yaitu 2 responden. Kesimpulannya yaitu mayoritas pengguna merasa navigasi website ini cukup mudah, namun ada sebagian yang merasa cukup atau sulit. Selanjutnya itu ada pertanyaan tentang desain dan tata letak, yang mana pertanyaannya itu bagaimana pendapat Anda tentang desain dan tata letak website ini. Hasil yang dapat kita dapatkan itu sangat menarik, ada 21,4 yaitu 3 responden, menarik itu 42,9 itu 6 responden, cukup menarik 21,4 yaitu 3 responden, kurang menarik 7,1 responden, 7,1% yaitu 1 responden, dan tidak menarik itu 7,1% yaitu 1 responden. Kesimpulannya, mayoritas pengguna menilai desain dan tata letak website menarik, namun ada beberapa yang merasa kurang menarik dan tidak menarik. Selanjutnya, pertanyaan tentang pemilihan warna, yang mana pertanyaannya itu bagaimana penilaian Anda terhadap pemilihan warna di website ini. Kita dapat hasil itu sangat baik, ada 21,4% itu 3 responden, baik ada 42,9% yaitu 6 responden, cukup itu 21,4 itu 3 responden, buruk itu 7,1 atau 1 responden, dan sangat buruk itu 7,1% atau 1 responden. Kesimpulan yang dapat kita dapat yaitu sebagian besar pengguna merasa pemilihan warna baik atau cukup, namun ada beberapa yang menilai buruk atau sangat buruk. Selanjutnya itu ada ukuran dan jenis font, dengan pertanyaan apakah ukuran dan jenis font pada website ini nyaman untuk dibaca. Kita dapat hasil itu sangat nyaman itu 21,4% itu 3 responden, nyaman itu 42,9% itu 6 responden, cukup nyaman itu 21,4% itu 3 responden, tidak nyaman 7,1% atau 1 responden, sangat tidak nyaman yaitu 7,1% atau 1 responden. Dengan kesimpulan, ada perbedaan pendapat mengenai kenyamanan font dan mayoritas merasa nyaman dan hanya sedikit yang tidak merasa nyaman atau sangat tidak nyaman.
Yang selanjutnya itu ada fungsi tombol dengan pertanyaan apakah tombol pada website ini berfungsi dengan baik. Hasilnya itu sangat berfungsi dengan baik, ada 42,9%, 6 responden. Sebagian besar berfungsi dengan baik itu 5 responden. Cukup banyak dan yang berfungsi itu 1 responden. Banyak yang tidak berfungsi itu 1 responden. Sangat banyak yang tidak berfungsi itu ada 1 responden. Dengan kesimpulan, mayoritas responden mengalami masalah yang dengan fungsi pada tombol website. Dengan sebagian besar melaporkan banyak tombol yang tidak berfungsi atau sangat banyak yang tidak berfungsi. Yang selanjutnya itu akses melalui perangkat mobile. Jadi, kuesioner ini menanyakan apakah Anda mengakses website ini menggunakan perangkat mobile atau smartphone atau tablet. Itu hasilnya itu ada ya, itu 92,9% atau 13 responden, itu tidak, itu ada 1 responden. Dengan kesimpulan, sebagian besar responden menggunakan website ini dengan menggunakan perangkat mobile. Selanjutnya itu tentang pengalaman akses melalui perangkat mobile. Dengan pertanyaan, jika iya, bagaimana pengalaman Anda dalam mengakses website melalui perangkat mobil ini? Itu ada sangat baik 3 responden, baik 4 responden, cukup 3 responden, buruk 2 responden, sangat buruk 1 responden. Kesimpulannya, pengalaman pengguna dalam mengakses website melalui perangkat mobil bervariasi dengan mayoritas melaporkan pengalaman yang baik atau sangat baik. Selanjutnya itu ada tampilan dan desain di perangkat mobile. Lanjut. Itu dengan hasil sangat baik itu 2 responden, cukup itu 3 responden, baik 3 responden, buruk 6 responden, sangat buruk 6 responden. Tampilan dan kesimpulannya itu, tampilan dan desain website di perangkat mobile dinilai buruk oleh mayoritas responden. Yang selanjutnya itu adalah masalah atau kesulitan di perangkat mobile. Dengan pertanyaan, apakah Anda merasa kesulitan yang Anda alami dalam saat mengakses website ini melalui perangkat mobile? Jika ya, harap tulis di komen. Dengan hasil ada yang menjawab tidak masalah, itu 3 responden. Informasi tabel ini di tabel tidak jelas, itu 1 responden. Tombol dan huruf kecil, itu 1 responden. Tata letak dan tidak jelas, itu 1 responden. Kesimpulannya, beberapa pengguna mengalami masalah seperti ketidakjelasan informasi dalam tabel dan ukuran tombol secara huruf yang kecil, sementara yang lain tidak mengalami masalah. Saran itu, apakah fitur atau informasi menurut Anda perlu ditambahkan di website ini? Yaitu dengan hasil penyederhanaan tabel itu 1 responden, informasi lebih detail pada proses tracker itu 1 responden, sudah cukup itu 3 responden. Jadi ada beberapa saran untuk penyederhanaan tabel dan penambahan informasi pada proses tracker. Namun ada juga yang merasa fitur dan informasi yang sudah ada itu sudah cukup. Selanjutnya itu ada saran dan masukan untuk perangkat mobile. Dengan pertanyaan, apakah Anda memiliki saran dan masukan untuk meningkatkan website ini? Hasilnya itu tata letak perlu ditingkatkan, itu 1 responden. Informasi lebih pada proses tracker, itu 1 responden. Membuat website ini lebih menarik, itu 1 responden. Tidak ada masalah, itu 2 responden. Desain pewarnaan kurang dapat dipahami, itu 1 responden. Sarannya itu kesimpulan itu saran diberikan mencakup peningkatan tata letak, penambahan informasi pada proses tracker, dan desain pewarnaan yang jelas. Selanjutnya itu ada rekomendasi. Dengan pertanyaan, apakah Anda akan merekomendasikan website ini kepada teman atau kolega? Itu hasilnya itu iya, itu 11 responden, tidak itu 3 responden. Dengan kesimpulan, mayoritas responden akan merekomendasikan website ini kepada teman atau kolega. Baiklah, selanjutnya itu skenario yang akan dibahas oleh saudara kami itu Aditya. Kepada Adit kami persilakan. Baiklah, poin 4 skenario. Yang pertama itu skenario persona 1, Kemal. Skenario melihat jadwal seminar. Kemal, seorang mahasiswa teknik informatika, ingin melihat jadwal seminar di website seminar FST. Dia membuka browser dan mengetik URL website seminar FST.
Setelah halaman utama muncul, Kemal menekan menu akademik lalu memilih seminar dan membuka kalender. Kemal melihat jadwal seminar yang tertera pada kalender tersebut, termasuk tanggal, waktu, dan lokasi seminar. Setelah mencatat jadwal yang ingin diikuti, Kemal menutup website tersebut. Lalu yang kedua itu ada skenario persona 2, Yolan. Skenario melihat jadwal seminar teman. Yolan, seorang mahasiswa teknik informatika di semester akhir, ingin melihat jadwal seminar temannya di website seminar Faste. Dia membuka browser dan mengetik URL website seminar Faste. Setelah halaman utamanya muncul, Yolan menekan menu akademik, lalu memilih seminar dan membuka kalender. Yolan mencari jadwal seminar temannya pada kalender dan mencatat tanggal, waktu, tempat, serta nama penguji. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Yolan menutup website tersebut. Yang ketiga itu ada skenario persona 3 dari Agus Rinaldi. Skenario melihat jadwal seminar saudara. Agus Rinaldi, seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, ingin melihat jadwal seminar saudara dan temannya di website seminar Faste. Dia membuka browser dan mengetik URL seminar Faste. Setelah halaman ulama muncul, Agus menekan menu akademik lalu milih seminar dan membuka kalender. Agus mencari jadwal seminar yang ingin dilihat dan mencatat informasi mengenai tanggal, waktu, tempat, serta nama pembawa seminar. Setelah mendapatkan informasi yang ia butuhkan, Agus menutup website tersebut. Lalu ada skenario persona 4, yaitu Pak Slamet. Skenario melihat jadwal seminar anak. Pak Slamet, seorang petani sawit dan wali dari mahasiswa teknik informatika, ingin melihat jadwal seminar anaknya di website seminar Faste. Dia membuka browser dan mengetik URL website seminar Faste. Setelah halaman utama muncul, Pak Slamet membuka menu akademik, lalu memilih seminar dan membuka kalender. Namun Pak Slamet sedikit kesulitan karena dia kurang terbiasa menggunakan teknologi. Dia mencoba mencari jadwal seminar anaknya, tetapi bingung dengan tampilan website yang penuh dengan informasi. Pak Slamet menghubungi anaknya untuk meminta bantuan. Anaknya kemudian memandu Pak Slamet melalui telepon, menjelaskan cara mencari jadwal seminar di kalender. Dengan bantuan anaknya, Pak Slamet berhasil menemukan jadwal seminar anaknya, mencatat tanggal, waktu, tempat, dan nama dosen penguji. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Pak Slamet menutup website tersebut. Dari skenario ini, Pak Slamet berhasil mengatasi kesulitan teknologi dengan bantuan anaknya. Baiklah, selanjutnya persona yang akan disampaikan oleh Saudara Nanda. Kepada Saudara Nanda, kita persilakan. Selanjutnya untuk materi persona, persona 1, mahasiswa Fakultas Sains Tek semester 4, nama Kemal, demografi usia 19 tahun, keempat, jenis kelamin laki-laki, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika. Biografi, Kemal adalah mahasiswa semester 4 di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau. Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Teknik Informatika. Ia sangat tertarik untuk melihat jadwal orang sedang seminar, dikarenakan dia ingin belajar dari setiap orang seminar. Kebutuhan, melihat jadwal kapan ada seminar. Dapat mendapat informasi di mana letak seminar. Kegelisahan dan harapan. Sistem responsif dan mudah digunakan. Notifikasi real time tentang perubahan jadwal atau tugas baru. Persona 2, mahasiswa Fakultas Sains Tek semester akhir. Nama Yolan. Demografi usianya 25 tahun, semester 10, jenis kelamin laki-laki, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika. Biografinya, Yolan adalah mahasiswa semester akhir di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika. Ia suka melihat web ini dikarenakan ia ingin melihat jadwal temannya seminarnya kapan dan di mana. Kebutuhan, dapat melihat jadwal kapan dan di mana temannya akan seminar. Dapat mengetahui siapa pengunjung seminar dari temannya tadi. Kegelisahan dan harapan, dapat lebih memudahkan pengguna agar dapat jelas mendapatkan informasi yang jelas. Kesusahan menggunakan website ini dengan menggunakan perangkat mobile.
Pesona ketiga, mahasiswa Fakultas Non-Saintek semester 6. Nama Agus Rinaldi, demografinya usia 23 tahun, semester 6, jenis kelamin laki-laki, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, jurusan Ahwal Al-Saksiyah. Biografi, Agus adalah mahasiswa semester 6 di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum jurusan Ahwal Al-Saksiyah. Agus berasal dari keluarga yang berkecukupan. Sejak nontonnya itu berjualan gorengan di Jalan Adi Sucipto, Pekanbaru. Kebutuhan ingin melihat jadwal saudara dan teman angkat seminar. Dapat mendapat informasi yang jelas mengenai orang seminar. Kegelisahan dan harapan. Kesulitan dalam memahami tampilan dan navigasi. Kesulitan dalam mengakses website ini dengan menggunakan perangkat mobile. Pesona 4, wali mahasiswa Fakultas Saintek. Nama, selamat, demografi. Usia 15 tahun, pekerjaan petani, jenis kelamin laki-laki. Biografinya, Pak Slamet adalah wali orang tua dari mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Ia adalah orang yang bekerja sebagai petani sawit di kampung halamannya. Ia memiliki 3 orang anak. Pertama adalah mahasiswa UIN Sultan Syarif Riau. Anak kedua adalah siswa kedua di SMA Bukit Raya. Anak terakhir adalah seorang siswi di SMP Bukit Raya. Kebutuhan ingin melihat jadwal anaknya ingin seminar. Melihat dosen yang menjadi penguji dari anaknya. Kegelisahan dan harapan, sulit menemukan informasi spesifik tentang jadwal seminar. 7. Arsitektur yang disampaikan oleh Teddy. Baik, selanjutnya itu ada arsitektur SI. Yang pertama itu organization system, di mana sistem organisasi dari website Seminar Paste terlihat terstruktur dengan baik. Informasi diorganisir berdasarkan kategori yang dibutuhkan untuk mencari informasi tentang seminar. Berikut adalah komponen utama dari sistem organisasi. Lalu selanjutnya itu ada beranda, informasi terkini tentang seminar yang akan datang, pengumuman terkait seminar dan informasi penting lainnya. Lalu yang kedua itu ada kalender seminar. Di kalender seminar ini menampilkan jadwal lengkap seminar yang akan diselenggarakan. Lalu ada juga filter berdasarkan tanggal, topik, dan penyelenggara. Nah, perbaikan pada tampilan website di sistem apa? Pada organisasi sistem ini, untuk website itu seharusnya ada keterangan sedang di tanggal apa atau hari apa website tersebut diakses. Misalnya user mengakses website pada hari Jumat tanggal 28, maka tampilan angka 28 akan berwarna hijau atau warna yang berbeda dengan warna tanggal yang lain, yakni selain warna tanggal merah dan tanggal biasa pada kalender di website. Jadi 28 itu harusnya berwarna hijau misalnya atau biru. Lalu selanjutnya bagian yang ditandai dihapus saja karena bagian tersebut sudah terletak di atas. Jadi fitur mengubah bulan ini harusnya dihilangkan karena sudah ada di atas. Lalu selanjutnya itu fitur yang diberi kotak harus lebih jelas fungsinya. Oh maaf. Lalu perbaikan pada tampilan mobile. Untuk pilihan prodi seharusnya dibuat menjadi pilihan drop down saja sehingga lebih menghemat ruang. Seperti gambar berikut. Nah, jadi untuk prodi tadi ini seperti teknik informatika, teknik industri dan lain-lainnya itu digabung menjadi satu tempat aja dengan tipe drop down. Jadi lebih menghemat ruang. Selanjutnya pada tampilan kalendernya juga diperbaiki ke tengah agar lebih rapi. Ini pada tampilan mobile. Ini jadi kurang ke tengah. Seharusnya bisa ke tengah. Lalu selanjutnya di jadwal seminar
Detail jadwal seminar yang akan diadakan. Berisi juga informasi tentang tema, waktu, lokasi, entah baik ini online maupun offline, dan pembicara. Lalu pada perbaikan di tampilan website itu, yang pertama fitur diberi kotak harus lebih jelas lagi fungsinya, karena setiap ditekan data yang ditampilkan tidak jelas. Entah jika fitur tersebut digunakan untuk menampilkan data paling akhir atau paling awal. Jadi tidak konsisten. Nggak jelas apa gunanya fitur gambar segitiga itu ya di kolom mahasiswa, seminar, dan lain-lain itu. Lalu pada arsip seminar berisi daftar seminar yang telah berlangsung beserta informasi terkait. Lalu yang kedua ada navigation system. Navigasi pada website seminar FST dirancang dengan menggunakan site navigation yang mempermudah pengguna untuk dengan cepat mengakses berbagai fitur dan informasi yang diperlukan. Setiap menu dalam navigasi mencakup fitur penting yang dibutuhkan oleh mahasiswa dengan deskripsi yang jelas dan informatif untuk memudahkan pengguna dalam menemukan informasi yang diinginkan. Jadi site navigation itu memuat semua fitur utama dengan label jelas dan deskriptif, mempermudah akses pengguna ke setiap bagian website. Seperti gambar berikut. Lalu perbaikan pada tampilannya, seharusnya tombol untuk logout ada di sidebar saja seperti gambar di bawah. Jadi ada tombol logout di side navigation, sidebar. Next. Selanjutnya ada sistem labeling. Jadi menggunakan label yang deskriptif untuk membedakan setiap fitur dan informasi utama. Contoh label yang digunakan pada website tersebut, ini ada jadwal seminar dan detail seminar. Untuk di arsip seminar itu ada arsip seminar dan ringkasan acara. Sedangkan di kalender seminar ada kalender seminar dan filter tanggal. Lalu untuk kesimpulan dasaran, penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna merasa website seminar FST memiliki navigasi yang mudah, desain yang menarik, dan fungsi tombol yang berfungsi dengan baik. Namun, ada beberapa area yang perlu diperbaiki seperti ukuran dan respon, pemilihan warna, serta aksesibilitas dan tampilan di perangkat mobile. Masukan dan saran dari pengguna juga memberikan wawasan yang berguna untuk pengembangan lebih lanjut. Lalu sarannya yang pertama itu perbaikan tata letak dan navigasi. Meningkatkan kemudahan navigasi dengan penyederhanaan tata letak dan penempatan informasi yang lebih strategis. Lalu saran kedua itu optimasi tampilan mobile, tampilan dan fungsionalitas website di perangkat mobile agar lebih responsif dan user friendly. Lalu ada pemilihan warna dan font. Kaji ulang pemilihan warna dan jenis font agar lebih nyaman untuk dibaca. Yang keempat, penambahan informasi. Menambahkan informasi detail pada fitur tracker dan menyederhanakan tabel informasi. Saran terakhir ini peningkatan desain. Membuat desain website lebih menarik dan interaktif sesuai dengan feedback pengguna. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami tentang laporan observasi yang kami lakukan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cok, nggak